mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Kira-kira orang ini sedang apa? Ayo jawab. Sedang apa orang ini? Berdoa. Terlalu rohani. Nah, jawaban doa sangat salah. Sebab kita sedang bicara untuk orang di luar. Masa mereka berdoa kalau ngalamin? Sedang apa ayo? Ini kita jangan bicara tentang diri kita. Ini bicara orang luar. Sedang apa? Merenung. Terlalu rohani juga. Semedi, wah lebih lagi rohani. Enggak. Sedang apa? Capek, kurang tegas, stres. Nah itu dia. Ini orang stres, tergoncang, syok, terpukul. Bukankah bangsa kita yang paling banyak sedang mengalami ini? Krisis ekonomi yang sekarang sedang terjadi itu tidak pernah kena kepada orang miskin. Yang kena itu orang kaya sekarang ini. Maka itu orang-orang miskin gak terpengaruh kok. Lu coba renungkan dia atau tidak, saudara? Ini krisis besar sekarang ini, saudara. Ini yang punya saham sedang syok. Banyak yang stroke, bunuh diri karena uang mereka tiba-tiba habis. Orang kaya. Yang miskin gak rasa karena gak pernah tahu saham. Betul tidak? Tapi sebagian besar bangsa kita mengalami 3 hal ini. Mereka mau menyingkir, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi karena stres. Bukan semedi, bukan berdoa, bukan merenung. Tidak, ini tergoncang. Perhatikan, setelah mendengar berita itu. Nah, bagi yang belum tahu, nanti baca di rumah. Mulai ayat yang pertama sampai 12. Ada berita apa yang membuat Yesus Tuhan kita tergoncang begitu besar dalam jiwanya. Dia terpukul, dia terkejut, dia syok. Sebab sahabatnya Yohanes Pembaptis yang mempromosikan Yesus Tuhan hari itu mati sebagai martir, dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes. Dia tergoncang. Dia mau menyendiri, dia mau mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Dia nggak mau diganggu. Bayangkan, dia Tuhan. Siapa baca berita Maret tahun ini di Jakarta, saudara? Pemerintah mendata, kaget. Di kota Jakarta, ibu kota negara Republik Indonesia, data tahun 2007 yang ditulis awal 2008. Setiap 1 dari 7 orang Jakarta itu pasti mengalami gangguan jiwa dan urusan dengan institusi mental. Mengapa? Dari semua penyebab 4 yang saya hafalkan, 1 karena polusi. Polusi udara yang kotor itu mempengaruhi oksigen yang masuk ke otak, itu membuat orang stres. Kedua karena faktor ekonomi, berat hidup di Jakarta. Ketiga karena macet, itu buat orang jadi gila. Yang keempat karena faktor sosial, hidup berdesak-desakan. Ada lagi yang lain saya nggak hafal. Ngeri sekali. Maka itu jangan pingin tinggal di Jakarta, banyak orang gilanya. Maaf jangan tersinggung. 1 dari 7 orang Jakarta mengalami gangguan jiwa. Bukan gila, karena keadaan. Maka itu kenapa setiap kali liburan sedikit puncak macet. Karena orang mau menyingkir, orang mau mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Ternyata malah stres karena macetnya itu. Saudara bayangkan, waktu lebaran yang lalu, Jakarta Cirebon 18 jam naik mobil. Gila enggak itu? Orang mau menyingkir malah stres. Mari kita lihat kondisi Tuhan kita Yesus setelah tergoncang dengar berita itu. Kalimat berikut, masih ayat 13. Sudah sampai ke tempat yang sunyi, sudah tiba. Tetapi siapa? Kalimat berikut cepat baca. Tetapi siapa? Orang banyak mendengarnya. Dan bagaimana mereka mengikuti Yesus dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Stop dulu. Ini kasus penting, saudara. Harusnya gereja meneliti
kalimat ini, apa motivasi gereja setiap kali gereja melihat orang banyak itu? Mari kita kembali kepada kasus awal. Tuhan kita stres, dia tergoncang, dia terpukul karena Yohanes Pembaptis dibunuh. Itu sahabatnya. Ketika dia sampai ke tempat yang dia tuju untuk menyingkir, mengasingkan diri, mau menyendiri, tiba-tiba orang banyak datang. Dia usir mereka. Ini yang luar biasa. Dia berkata, maaf, aku lagi stres, pulang dulu kamu, besok saya datang. Tidak, saudara. Maka itu saya tidak bisa terima. Kalau ada pendeta rumahnya pakai satpam, saya nggak bisa terima. Ini selebritis atau hamba Tuhan. Maka itu kalau ada saudara bergereja dan gembala mau pakai satpam, cepat keluar sekarang juga. Saudara salah digembalakan oleh seorang artis. 4 kali lipat dosa hamba Tuhan yang punya satpam di rumahnya. Catat, beritahukan mereka. Nomor 1, dosa pertama, dia menghina malaikat. Lo katakan ya atau tidak? Siapa lebih sakti, satpam atau malaikat kalau jaga rumah? Jawab cepat. Ya malaikat. Dosa kedua, kalau hamba Tuhan pakai satpam rumahnya, maka tamu akan terscreening, tersaring dengan sendiri. Kalau datang pakai baby bench, pintu buka sendiri. Kalau datang pakai beca, harus ditanya dulu dari mana, mau apa. Maaf, kira-kira ya atau tidak? Nomor 3 dosanya ketiga, catat itu, beritahukan mereka supaya bertobat. Di mana ada Yesus, catat. Alkitab mencatat, di mana ada Yesus, rumah itu nggak pernah sepi, selalu penuh dengan orang. Maka kalau pendeta takut ditamuin orang, mereka bukan hamba Tuhan. Betul tidak, saudara? Maka itu saya selalu memakai penilaian ini. Rumah hamba Tuhan, rumah orang Kristen, itu ditentukan, dinilai dengan banyak orang datang atau sedikit. Kalau rumah pendeta sepi-sepi, rumah orang Kristen sepi-sepi, itu pasti bukan orang Kristen, karena mereka malas terima tamu. Tanya rumah saudara bagaimana? Jujur. Markus 2 mengatakan, di mana ada Yesus, orang itu berjubel di situ. Kalau rumah kita ada Yesus, pintu 24 jam gak akan terkunci. Gak ada yang amin. Saya punya prinsip lewat ayat itu. Kalau maling masuk ke rumah saya nggak akan teriak. Saya akan sambut, sebab cari jiwa itu susah. Ini datang sendiri. Saya akan sambut serius. Saya nggak pernah takut kemalingan. Kalau ada orang butuh berapa, masuklah. Begitu maling masuk, saya akan sambut, selamat malam. Ayo duduk, nama saya Daniel, nama saudara siapa? Saya akan beritahu, neraka masih buka. Kalau kamu mencuri, kamu pasti masuk neraka. Kalau kamu minta, kamu selamat. Saya ajak ngomong baik-baik. Saya sering memberi modal orang-orang seperti itu untuk bisa kerja. Saya ajari untuk hidup. Sepinter-pinternya kamu, tetap lebih pinter polisinya. Kamu pasti akan ketangkap. Dapat berapa kamu kalau mencuri? Berapa tahun kamu dihukum? Lalu keluargamu mau apakan? Sadar mereka. Ayo duduk, ayo kita bicara. Mintalah apa yang kamu perlu. Kalau di rumah ini ada, saya akan memberikan. Kalau tidak, ayo kita berunding. Bagaimana cara kamu dapat itu? Ajari mereka untuk hidup yang benar. Sudah. Siap masuk maling malam ini? Loh, tanya-tanya. Siap rumah saudara kemasukan maling? Jangan diusir. Ada yang protes, ya kalau dia bawa golok terus dibunuh, nah takut mati. Justru kalau Kristen takut mati itu belum Kristen. Walaupun bawa golok, ajak ngomong baik-baik. Letakkan golokmu. Percuma kamu bunuh saya. Saya mati masuk surga, kamu kemana? Ayo mikir dulu. Terangkan itu baik-baik. Itulah Kristen yang benar. Sasarannya adalah orang. Maka itu kembali kepada kalimat ini. Ketika ia melihat orang banyak,
yang besar jumlahnya, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Kira-kira orang ini sedang apa? Ayo jawab. Sedang apa orang ini? Berdoa. Terlalu rohani. Nah, jawaban doa sangat salah, sebab kita sedang bicara untuk orang di luar. Masa mereka berdoa kalau ngalamin? Sedang apa ayo? Ini kita jangan bicara tentang diri kita. Ini bicara orang luar. Sedang apa? Merenung. Terlalu rohani juga. Semedi, wah lebih lagi rohani. Enggak. Sedang apa? Capek, kurang tegas, stres. Nah itu dia. Ini orang stres, tergoncang, syok, terpukul. Bukankah bangsa kita yang paling banyak sedang mengalami ini? Krisis ekonomi yang sekarang sedang terjadi.